Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngusik Ngumpul Asik bareng PWI Kota Sukabumi. Kali ini di PWI Kota Sukabumi kehadiran salah satu tokoh penggerak getihnya tuh. Ngisep darah. Tapi saingan apa hampir deh sebenarnya. Jangan lupa pandemi belum usai. Betul sekali. Mari kita bersama-sama menjaga dan mentaati peraturan yang sudah dibuat, yaitu protokol kesehatan diantaranya tuh Memakai masker tetap atau facial, mencuci tangan di air yang mengalir dengan di sabunan. Menjaga kerumunan. Nah, lain menjaga kerumunan, menjauhi kerumunan. Menjaga kerumunan. Menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Itu. Maka kami keramaian. nah, tong datang ke keramaian dengan tempat sepi teh. Nah, gitu. Kebonnya. Loba leungit tuh di kebon tuh. Oke, kita ingin tahu siapa yang datang kali ini. Mangga diperkenalkan, Pak. Ya. Terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Zaini. Saya pengurus PMI Kota Sukabumi, wakil ketua bidang penanggulangan bencana, SDM dan relawan. Panjang rupanya. Saya juga diberi amanah untuk menjadi kepala markas PMI Kota Sukabumi. Wih, kepala markas. Berarti Mabes teh, menurut Mabes PMI. Berarti kepala Pak, kantor. kalau ya. PMI itu berarti masih Palang Merah Indonesia, Pak. Iya, Palang Merah Indonesia. Soalnya kalau di rumah tangga mah menuju PMI, cenah gitu. Berarti iya kepala markasna PMI itu sebenarnya. PMI Kota Sukabumi. Berbicara PMI berarti tidak jauh dari getih katanya. Gedenya, pertolongan Pertama, Ongko, da baheula saya ningali logo PMI teh mau di sekolah di UKS teh. Pasti logo PMI plus Usaha. jeung kembangan teh nya gambar kamar. Tapi untuk jelasnya kita ingin tahu apa Nah, tugas dan si fungsi. PMI dan fungsi itu Ya. apa gitu. Ya. Mangga kita dengerin lah. Baik. Jadi untuk PMI kita memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Ini undang-undang baru. Ya. Kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019. Dan kita juga punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Nah, baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 maupun di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jadi tugas PM ini cukup banyak. Ya. Dicantumkan di pasal 22 itu, kemudian di ADART juga Ya. ada 8. Oh, tidak hanya mengurus darah. Kan. Kiranya cuma darah ikul. itu kunaon gitu nya. Apa aja tuh, Pak? Nah, dari 8 ini yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah pelayanan darah. Jadi kalau kita ingat PMI Pasti kena darah. darah. Padahal masih ada 7 pokok tugas Ya, pokoknya. masih ada yang lain. Kemudian yang kedua yang paling diingat masyarakat juga itu adalah tentang penanggulangan bencana. Jadi ada musibah atau bencana, PMI juga harus ya, terlibat. maka itu tugas pokok kita juga. Oh, tugas pokok. Nah, oke. Udah 2, berarti saya sana sabaraha tuh genep berarti. Ya. 8 dari 8. 6 lagi. Ya. Kemudian yang ketiga kita pelayanan di bidang sosial dan kesehatan. Kita memberikan layanan ambulan secara gratis. Nah, Jadi kalau ada warga Kota Sukabumi yang ingin diantar atau dijemput dengan ambulan Itu kami, free, Pak? gratis. Ya, gratis. alhamdulillah. Tapi kalau di luar kota seperti rujuk ke Bandung, Ya, tapi benten deui meureun banyak. kita mah kantun ngobrol we. Masih ngarti teh bensin bener. sekarang supir. Mohon. Tapi untuk wilayah kota kita Itu gratis. dikasih gratis pelayanan tugas pokok, salah satu tugas Ini pokok pelayanan kesehatan dan sosial. sosial. Jadi ada ambulan gratis, Ambulan ada gratis. tim medis, Tim medisnya juga gratis, seperti Pak. upacara, ada konser. Oh iya, olahraga, sering lihat. kita suka turun. Kemudian nanti kalau ada event-event Ya. atau ada kegiatan siaga Idul Fitri, PMI juga ikut Natal, Tahun turun. Baru. Nah, itu tim medis kita turun. Hmm. Ya, namanya tim pertolongan pertama dengan ambulannya. Iya. Bahkan ketika demo-demo juga seperti kemarin, Turun turun juga. Turun juga. Jadi dia itu turun ngapain, Pak? Nyedot darah atau apa? bukan kan kita
kalau ada orang kumpul seperti itu ada Dikhawatirkan potensi. gitu, potensi. Oh bisa Jadi- anu pingsan bareng. Nah. Kira nih malu anu getina Keur pingsan sedot oke ketinggalan. Ada yang pingsan, kemarin ada yang pingsan itu Ya. mahasiswa, ada yang Langsung sakit. ke PMI ya. Pak? Ya, kita tangani di ambulan. Kalau bisa ditangani di sana, pertolongan pertama sampai dia sadar kembali, Iya. ya bisa disilahkan pulang. Ataupun kalau harus dirujuk, PMI Ya, langsung mengantarkan. kalau butuh juga. penanganan medis kita rujuk ke rumah sakit. Itu layanan medis kita. Ya. Selanjutnya Pak, Kalau di bidang sosialnya kita memberikan santunan untuk anak yatim, kemudian bantuan sembako untuk warga yang miskin, itu juga masuk sosial dan kesehatan. Oke. Selebihnya itu adalah sifatnya intern. oh intern. Jadi yang di Ya. publik itu Nah. tadi donor darah, Ya, pertolongan pertama, Ya. Ambulan gratis. ambulan ya. gratis, dan Penanggulangan bencana bencana. ya turun. donor darah itu yang sering Yang kita dengar. rutinnya. Selebihnya itu intern, seperti pembinaan relawan, Oh. ya, kemudian pendidikan dan latihan, itu sifatnya intern. Nah Pak, berbicara PMI, kalau misalkan tertarik nih ada sukarelawan atau ada Ya. relawan yang Betul. ingin gabung menjadi bagian PMI Kota Sukabumi sendiri itu Bisa. dibuka apa emang Ya. ada tahapan seleksi atau seperti apa Pak? Jadi relawan kita ini ada beberapa Bapak iya orang Macam. suka ngerasa terawasan nih ngalina nyapang iya maaf. Jadi relawan kita ada beberapa macam. Hmm. Yang pertama ada PMR. Oh palang merah Palang remaja merah. teh ya. Itu Rakyat, di sekolah. ya. remaja. Remaja. Jadi siswa sekolah itu kalau ingin menjadi relawan PMI, dia masuk di wadah yang namanya PMR. Dia dilatih, diberikan keterampilan dan seterusnya di sekolah. Tugas mereka apa nanti tuh, Pak? Dia sama dengan relawan yang lain, sama dengan relawan yang lain. Yang penting- Edukasinya si Ya. PMI itu kalau di remaja adanya si PMR Ya. tadi. PMR ya. Berarti Tapi pelatihannya ini- juga udah mirip kayak PMI yang punya anak apa Ya. berarti? Dia punya kurikulum sendiri Hmm. yang intinya adalah membentuk karakter agar dia menjadi generasi muda yang memiliki jiwa kepalang merahan. Intinya itu, dan juga dibekali keterampilan Iya. seperti pertolongan pertama. Oh, skill-skillnya diajarin berarti. Itu untuk palang merah remaja. Betul. Kemudian ada lagi relawan namanya KSR, Korps Sukarela. Oh, Nah. KSR. Itu di bawah naungan PMI juga, Di Pak. PMI juga. KSR ini boleh di perguruan tinggi diadakan boleh. Dia Lebih menjadi- tinggi ya, lagi. Lebih Dia naik lebih setingkat tinggi dari dari PMR PMR. tadi. Jadi di perguruan tinggi kalau ingin ada relawan PMI bergabung dengan KSR, dia boleh mengadakan unit KSR perguruan tinggi. Nah, kalau yang di kita itu unit markas. Betul. Biasanya kalau kita membuka relawan untuk KSR itu diumumkan, kemudian siapa saja yang daftar, baru diseleksi, baru ikut diklat. Oh. Jadi kalau KSR harus diklat. ada Ada diklatnya. diklat. Ya, khusus. ya 120 jam. Waduh. Diklatnya teh, Pak. Ya. 5 sampai 7 hari. Nah, kalau langsung masuk ke PMI sendiri mah nggak bisa berarti Pak. Ada Ya, tahap kalau yang KSR ini harus diklat dulu. diklat dulu. Nah, setelah itu ada lagi yang ketiga, namanya TSR. PSR. T, Tenaga TSR. Sukarela. Oh iya. Nah, kalau yang ini bebas. Umurnya Siapapun. bebas. Ya, umurnya bebas. Kalau KSR maksimal 35 tahun. Ah, saya bisa kene. Dia kan mahasiswa dan selevelnya lah gitu. Betul. Nah, Kalau kalau yang TSR TSR ini bebas umum. dari profesi Masyarakat. dokter, perawat, wartawan, tentara, polisi, guru Siapapun boleh. termasuk. Ya, guru itu kan pembina PMR ya. Hmm. Dia dimasukkan ke TSR. Jadi siapapun yang ingin menjadi relawan Dan PMI, punya hati nurani ya, ingin membantu. dia punya pokoknya. jiwa sosial Ya, yang jiwa tinggi. sosial. Skillnya kan punya masing-masing. Iya. Kayak teman-teman wartawan punya skill di bidang kewartawanan, ya, bisa membantu PMI untuk menyebarluaskan kegiatan ini. Oh, iya. Berarti Itu kalau itu nggak usah diklat, Bisi 120 Ya. jam teh Haji. nggak usah diklat. Hmm. Datang saja ke markas PMI, Hmm. kemudian daftar, kemudian mengisi formulir. Paling nanti kita berikan orientasi saja, Orientasi. pemahaman. Ayam mos teh. Ya, ngaranna. pemahaman saja tentang PMI.
Kalau sekarang jumlahnya berapa Pak di Kota Sukabumi? Dari Tenaga Sukabumi. TSR tadi ya, Pak. Kalau TSR masih sedikit, Oh. masih Tuh sedikit. ayo tuh Kita PWI jadi PMI ya tuh. Dan tinggal Cuman malikeun tengah unggul yang jadi PMI. Betul. cuman yang paling banyak di TSR ini adalah namanya SIBAT. Si Bata namanya. Pak. Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Oh. Dia relawan juga. Bapaknya tuh penyanyi dangdut ya, Ji. Si Bat. Siti Nah, Badriah kalau, namanya. kalau TSR dengan SIBATnya ini berarti sekitar 60 orang ada. 60 orang. Itu masih kurang ya. Masih kurang, kita masih butuh yang profesionalnya. Ya, profesional. Nah, tinggal nanti Jadi dokter kita ada, kepala perawat. markas ngawangkong ngejeng ketua PWI ya mah ya ame nambahan. Nah, Iya. kan gini kan. Ya. Kita kan di bidang sosial nih, tentunya membutuhkan anggaran istilahnya. Dari mana sih anggarannya itu yang kita dapat itu PMI itu? Ya. Gitu kan? Baik. PMI itu punya anggaran sumbernya diantaranya yang pertama itu dari bulan dana, namanya Bulan dana. gerakan Oh, bulan dana. aya baheula ke sekolah saya sok narima Kupon. kupon. Yang 100 berapa? Ada. 500 rupiah. Kalau sekarang kita di tahun 2020 ini nggak menggunakan kupon, Oh, tapi menggunakan sirkulir. Jadi sirkulir. ada daftar, Ya. misalnya kita masuk ke satu dinas, mengisilah di sana setiap karyawan mau ngasih berapa, 5.000. Oh. Di sistemnya seperti itu. Jika perelek mau dilembur mah ya. Jadi kita meminta bantuan warga masyarakat Untuk ikut untuk, terlibat. memberikan sumbangannya di gerakan bulan dana ini. Itu teh dalam 1 tahun bulan dana itu adanya di kapan, Pak? Di akhir tahun, Di akhir tahun dan hanya 1 kali dalam 1 tahun. 1 tahun itu kita diberi waktu oleh Pak Wali Kota dengan SK-nya itu hanya 3 bulan. Jadi mencarinya itu hanya 3 3 bulan. 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 gitu. Iya. Jadi kalau yang tahun ini memang agak mundur ya karena mungkin ada situasi. Ada sineng corona teh. Jadi kita mulai Desember, Oh. Januari, sekarang terakhir nih Februari. Nah, rata-rata Pak Punten kalau boleh tahu Ya. di bulan dana itu dana yang terkumpulnya emang bisa mencukupi Kebutuhan operasional kebutuhan Nggak hidup cukup, sendiri, Pak. kita masih dibantu oleh dana hibah dari pemerintah. Oh, ada. Ada dana hibah Pusat daerah. daerah, Oh, daerah. dari Pemda Kota Sukabumi. Itu mah urusan daerah kayaknya. Daerah betul. Dan markas nage Jadi di kalau Sukabumi, Pak. pusat atau provinsi biasanya berbentuk program atau bantuan barang biasanya. Dia tidak uang tunai, program atau barang. Dia lebih ke alat Ya. namanya apa yang dibutuhkan sih. Program seperti pusat kita dapat program dari dengan sumber dana Palang Merah Amerika dan USAID. Itu namanya program kesiapsiagaan gempa bumi Indonesia. Itu hanya 2 se-Indonesia hanya. Dan Kota Sukabumi dapat program Dapat itu. hanya Kabupaten Banyuwangi dan Kota Sukabumi. Gawat. Di Amerika apa itu teh, Pak? Ya. Bantuan- Programnya PMI pusat, cuman dananya Palang Merah Amerika. Amerika dengan USAID. Jadi di Amerika ge palang merah ternyata tuh. Kan dia sifatnya internasional. Internasional. Ya, semua negara ada organisasi itu. Kalau tidak Palang Merah, dia biasanya lambangnya bulan sabit merah. Dan dalam perang pun palang merah itu dilindungi. Iya. Betul. Tidak boleh Ditembak, menang di bedil. Tadi dari sekian relawan itu Pak, Ya. itu pernah nggak membantu di luar daerah gitu? Apakah cuma mereka hanya di misalkan wilayah? ada Oh, iya, kejadian iya. bencana gitu. Betul. Juga kita kan wilayahnya geografisnya Betul. perbatasan Pak dengan Iya. Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi, nah seperti Jadi itu. untuk bencana ini kita memang fokus di wilayah masing-masing. Oh. Tetapi apabila ada satu bencana di wilayah manapun, kemudian dia meminta bantuan dari PMI lain, Iya. ya itu baru kita turun. Oh, wajib Nah, gitu. Contoh kemarin tetangga kita, Kabupaten banjir bandang di Cicurug. Curug, Iya, ya. turun. Kita kirim relawan sebanyak 10 orang 7 hari karena diminta oleh PMI Jawa Barat agar kota merapat ke sana. Jadi bisa merapat itu ketika emang diminta Diminta. Minta ya. Ya. Nggak bisa Kan- ujuk-ujuk kita datang gitu. Iya, Ya. kadang-kadang kan satu daerah itu merasa dia sanggup menangani sendiri. Oh. Nah, gitu. Jadi temenang tuh ujung-ujung datang Iya. membantu Iya. teh. Kira gitu karena relawan itu kan ada kejadian. Ah, ah. Ya.
Kalau dulu mungkin kalau dulu Iya. siapa Sekarang lebih kalau sekarang lagi ya, dikoordinir. peraturan. Jadi lebih waspada di Betul. wilayahnya masing-masing dulu. Ya, Tapi ketika nanti wilayah Lain. samping meminta bantuan itu wajib untuk membantu. Dan kita punya yang namanya wilayah zonasi. Si gak asup sekolah wae itu nya aya donasi sagala. Wilayah Bogor kan kita nih, Hmm. kalau satu wilayah itu ada bencana, satu zonasi dulu, Oh, yang utamakan. yang lain jangan dulu, Oh, gitu. kecuali sifatnya nasional. Kita dulu pernah ikut gempa dan tsunami di Aceh. Oh, turun juga Saya Pak. sendiri sebagai relawan yang ke sana. Alhamdulillah. Kemudian gempa di Jogja, Betul. tsunami di Pangandaran. Oh, udah kemana-mana juga ya? Nah, terakhir kemarin di Sulawesi. Sulawesi. Oh, turun Kita juga mengirim Pak. banjir bandang ya? dua relawan kita kirim, itu permohonan PMI pusat Hmm. yang punya keahlian di bidang logistik. Oh, Jadi itu yang diminta. Jadi Mas Yosep keahlian bidang logistik. Nah, pada Baru ini pulang kemarin nih, Oh. baru hari Jumat dari Sulawesi Pak. dari Sulawesi. Alhamdulillah. Relawannya lagi libur dulu, nanti Senin dia kembali ke PMI pusat. Nah Pak, berbicara tadi kan ngawangkongkeun PMI. Nah Pak Jaini sendiri terjun dan berbakti di PMI ini udah berapa lama nih Pak? Saya tahun 97 waktu markasnya masih di sini. oh iya. Saya ikut di Tetanggaan rumah tetanggaan. Saya ikut di klub KSR. Oh dari Ya, KSR Bapak. Dari KSR tahun 97. Kampus ya, zaman di kampus. Nah, ya. waktu di kampus saya ikut KSR. Kemudian jadi KSR unit markas. Kemudian tahun 99 saya jadi komandan KSR. Woi. Tahun 2002 ketika musyawarah cabang Ya. pergantian pengurus. Ketika itu ketuanya Pak Haji Sulaiman Mukhtar, diganti oleh Pak Haji Charlie Dahlan. Oh iya. Saya diminta untuk jadi sekretaris. Dari 2002 sampai 2007 saya menjadi sekretaris pengurus di sini. Di Lapang Merdeka teh. Nah, di sini. Di markas Nalaptek ya, di ujung tuh di situ. Kalau sekarang posisi saya di pengurus wakil ketua. Sekarang PM itu udah punya gedung yang Iya, gedung lagi contoh. Masih kebanjiran tuh Pak enak tuh Pak enak. Oh enggak. Alhamdulillah. Banjirnya depannya aja, jalan. Jalannya kebanjiran wae kadinya teh. Berbicara darah banyak karena kita baru ke darah. si PMI itu identik. Dengan Orang ketika ngawangkongkeun PMI padahal tadi tugas pokoknya juga banyak sebetulnya tadi. Betul. Tapi masyarakat di luar sana tuh ketika ngawangkongkeun Tahunya PMI itu, gitu kan. butuh getih PMI. Ya. Oh, ada donor darah PMI gitu. Betul. Nah, stok darah sendiri di Sukabumi Pak, khususnya kota yang pendonornya apakah banyak atau stoknya juga masih cukup lah untuk Ya di tengah pandemi ini kan Nah, merasakan pandemi agak apalagi sulit nih, juga Pak? gitu kan. Sebelum ada pandemi ini, rata-rata produksi darah kita itu 1.800 per bulan. Per untuk bulannya. memenuhi kebutuhan ya 1.800. dan masih terpenuhi Pak itu Pak. Nah, sejak pandemi ini jadi turun. Kita rata-rata hanya 1.400-an. 400-nya Nah, hilang. kenapa itu bisa turun? Yang pertama, kegiatan donor darah massal nggak ada, Iya. berkurang. Udah berkerumun Nggak teh, boleh, nggak boleh. nggak boleh. Yang kedua, kebutuhan darah kita itu diambil dari kebanyakan luar kota. Oh. Jadi prosentasenya 60% dari luar, Iya. 40% dari dalam. Jadi Wah, kita ini kalau memang. ada kegiatan di Jakarta nih, Hmm. PMI Jakarta dia terlalu banyak, jadi minta di luar Jakarta, kita datang ke sana. Nah, jadi Jakarta itu kalau donor darah memang hasilnya suka banyak, 100 sampai 500. Nah dari luar kota itu kita 60%. Jadi kota belum bisa memenuhi Pak ya? Belum bisa memenuhi. Nah, oleh karena itu di masa pandemi ini kebanyakan yang memenuhi kekurangan itu adalah donor keluarga. Artinya pasien-pasien yang membutuhkan darah Pengganti. mengambil dari keluarga masing-masing. Jadi kalau berbicara memenuhi stok kebutuhan darah, kita selalu memenuhi. Cuman itu dari keluarga. Kondisi saat ini Dengan gitu kondisi ya. saat ini. Dan kita berusaha untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan darah di Kota Sukabumi ini dengan melakukan pendekatan kepada warga masyarakat. Jadi kita udah mulai ke RT, ke RW. Sekarang udah Nah, donor darah itu di RT RW Oh, sekarang. jadi udah. lebih turun, lebih Ya. masif. Nah Pak,
ada cerita dulu kisah. Kalau darah itu beli apa digratiskan Pak kalau kita ngambil ke Ya. PMI? Darah itu sebetulnya nggak ada dijual belikan. Nah, nggak ada. Nggak ada. Secara hukum agama pun nggak boleh. Iya. Karena dia barang yang najis, Jualan getih haram. sebenarnya. Yang ada itu namanya service cost. Oh. Biaya yang harus dikeluarkan sampai darah itu siap pakai, yang bersih dan sehat. Jadi itu seenaknya bisa ngambil Pak ya? Ya, ini kan darah diambil, Hmm. kemudian masuk ke lab, Hmm. masuk ke lab diperiksa segala macam. Kemudian kita butuh biaya lain kan, operasionalnya, pegawainya dan lain Nah sebagainya. itu rate harganya berapa Pak yang akhirnya masyarakat harus Ya. Nah itu harganya 360.000. Itu sama seluruh Indonesia. satu labu darah Satu itu? labu darah. Nah, kupingkeun. Namanya BPPD, biaya BPPD. pengganti pengelolaan darah. Bukan beli darah. Bukan beli darah, biaya Membayar pengganti biaya pengganti pengelolaan darah. pengelolaan darah. Kadang-kadang masyarakat nggak paham atau jangan kudu meuli. Nah, itu Pak, makanya diluruskan lah di sini bahwa itu teh lain tukang jual beli darah ya ternyata. Tapi Ya kan, pengelola servis, getih. proses, Nah, getih teh kan ada eksplorasi. screening lah ya Pak, bisa Screening, ada penyakitan lah penyakit atau apa menular, gitu. mungkin ada HIV di sana, Oh. ada sifilis, Terdeteksi nanti di sana. ada hepatitis. Itu darah-darah yang mengandung penyakit penular, dia akan dibuang. Jadi nggak akan Nggak nggak bakal dipakai. bisa dipakai. Yang dipakai itu yang sehat, yang sudah bersih, yang sudah aman. Nah, kalau berbicara donor darah, Pak, baiknya orang tuh donor darah setahun berapa kali dan layaknya orang yang donor darah itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau secara persyaratan umum, dia umur 17 sampai 60 tahun. Minimalnya 17 tahun, Minimalnya. maksimalnya 60 tahun boleh donor darah. Dengan catatan, Pak, Untuk berat badan dia minimal 47. nu begang mah tuh bisa, Pak. Nanti dia akan diperiksa ya, Hmm. tensinya normal atau tidak. Kemudian untuk HB-nya minimal 12,5. Oh, itu yang nanti yang Ya, melakukan yang pengecekan itu kalau sudah teman-teman itu, di PMI. Kalau persyaratannya sudah memenuhi, baru boleh diambil darahnya. Nah itu kalau dulu donor darah itu 3 bulan sekali. Nah, dulu tuh. Dulu sekarang sudah diperbolehkan 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali tuh boleh. Jadi 60 hari itu dianggap sel darah barunya sudah ini sudah lagi. kembali Pulih normal. lah. Gitu. Dari sekian jenis darah yang paling sulit itu jenis darah apa? Nah, kayak tato. Kalau kita biasanya di golongan darah Biru, Pak. Itu. Oh, sama ada Persib ya golongan darah biru mah. AB dengan B biasanya Oh, yang sulit. agak langka. Yang sulit. A. Di kota Sukabumi sendiri, Pak, ya, lamun cek tren matunya golongan darah apa yang paling tren di PMI, Pak? Yang paling banyak Paling banyak O. Oh iya. Oh, iya. Oh, saya Paling oh. banyak. Oh. Berarti kayak ketua rek donor sih kan. Kekurangan soalnya tuh oh tuh paling banyak. Ya. Dan yang paling Didominasi sama kebutuhan apa nih? Untuk darah sendiri Pak. penderita apa gitu, penyakit apa ini? Kalau biasanya di bulan-bulan ini ya paling banyak biasanya DBD, DBD. kasus. udah musim hujan teh. Itu biasanya ya di bulan-bulan ini. Tetapi kita juga kan punya pasien yang rutin cuci darah kan. Oh iya ya langganan. Nah. Semoga langgan tukang getih oge nya gagah. Yang cuci darah dia rutin ke PMI kan. Betul. Iya. Setiap bulan itu. Jadi kebutuhan ini yang paling banyak. Hmm. Yang penyakit Oh, itu yang terukur ya? Ya, Itu yang betul. terukur berapa satu Di bulan? bulan-bulan ini memang biasa DBD yang Selama 97 Pak Jaini berkecimpung di PMI, apa hal yang tidak dilupakan, Pak? Kalau saya kan lebih banyak di lapangan. Hmm. Saya tentu tidak melupakan tugas PMI di penanggulangan bencana. Hmm. Jadi saya dapat banyak ilmu di sana. Iya. Bagaimana pendekatan dengan masyarakat, Dengan kultur yang berbeda teh. wilayah yang berbeda, adat istiadatnya. Termasuk mencari korban juga ikutnya. Ya, saya evakuasi korban di Aceh, di Pangandaran juga. Waktu yang tsunami yang Pangandaran paling berarti betul. berkesan ya itulah di lokasi bencana. Di lokasi bencana ya. Jadi ayah chemistry lebih ketika Nah, Bapak terjun langsung. Ada kebanggaan tersendiri, ya, ada ya ilmu lah yang kita Dan dapat. menimbulkan rasa empati empati lah gitu Betul. ke orang yang butuh pertolongan. Keluarga gitu. sendiri ya Pak, ketika Bapak punten orang tuh ketika ada bencana mereka meninggalkan lokasi bencana. Nah, Bapak mah didatangkan lokasi bencana. Ya. Nah, dari keluarga sendiri khawatir atau wirang tuh Pak?
Ya kalau secara manusiawi ya namanya manusia ya, khawatir dan lain sebagainya. Tapi kita berikan pemahaman bahwa tugas kita ini meskipun di daerah yang beresiko, tapi kita secara prosedur SOP itu harus menjaga ya, kesehatan sendiri, ya, melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya APD itu harus selalu digunakan. Jadi bukan hanya saat pandemi ini, APD itu Sebelumnya di juga setiap wilayah bencana itu harus dipakai. APD. Masker, Dan sekarang dikenal sama Mas. Berarti Pak Jaini mah nganggo masker geus biasa. Beda jeung urang-urang. Ya. Pas wangkongan luar biasa tuh udah mulai tungtung. Nah, tapi karena durasi ini menghentikan silaturahmi Tapi kita. sebentar. Ya. Maksudnya ajakan dulu buat masyarakat Iya. atas Iya, terutama, ada yang ingin disampaikan. Dan tips Pak bagi teman-teman relawan nih yang baru biar jadi relawan seperti Bapak, mudah-mudahan kan Relawan regenerasi muda. ke depan relawan banyak bisa tumbuh seperti Bapak. Iya. Kalau untuk relawan, memang ini ada sifat dasar ya. Iya. Dia punya kepedulian, Nah, satu dia harus punya ya, kepedulian dulu. kepedulian, punya sosial yang tinggi dan sukarela namanya ya, bekerja dengan sukarela. Nah, itu. Modalnya Tong berharap itu sih. karena duit heula, da ieu Iya. sukarela. Modalnya itu dulu, untuk skill kan nanti bisa dibekali. Nah, Betul. berarti jadi sukarelawan itu harus punya jiwa sosial dulu Iya. dan sukarela heula itu yang Nah, penting. betul. Skill mah kata Pak Aja ini tadi bisa Bisa diajar, dibekali. bisa dilatih. Dari masa pandemi ini kita lumayan banyak juga ya tugas dari pemerintah, dari gugus tugas, dan yang paling banyak itu penyemprotan disinfektan. Oh iya, Si termasuk di sini Nah. pernah. Aya tangki mobil bodas gitu. Betul. Itu paling banyak. Kita di sepanjang 2020 udah 1004 titik penyemprotan itu. Kita aja 2 kali. Wah, Nah, iya. tokat 3 kali nah atuh lah. Mudah-mudahan beres pandemi. Kita juga memberi bantuan, masker kita kasih, Gitu ya. wastafel portable kita kasih ada 15. Kemudian kita juga memberi bantuan paket sembako per PMI kecamatan itu 50, 300. Jadi total ada berapa PMI ini, Pak? di kecamatan Di bawahnya markas itu 7 kecamatan. 7 Tujuh kecamatan. kecamatan. Jadi PMI ini tingkat paling rendah di kecamatan. Jadi tidak ada di kelurahan mah. Nggak ada. Nah kemudian kita juga memberikan promosi kesehatan. Jadi, melalui pengeras suara ketika kita penyemprotan atau acara khusus nih di posyandu, di RW, di masjid. Sosialisasi kita kasih. Promosi makin di sana dagang. Ya istilah dinas kesehatan promkes. Oh, promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Jadi kita selesai itu kita kadang simulasi juga praktek cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah kemudian kita kasih Nah, tuh. COVID kit. Kenapa? Itu cara cuci tangan yang baik Nah, dan yang seperti benar. apa? Nah, kita aja biar paham nih. Ya. Kenapa? Boleh. Nah. Jadi ada 6 langkah untuk cuci tangan yang baik geningan. dan benar. Yang pertama kan tangan kita dibasahi dulu, kemudian dikasih sabun. Nah pertama itu telapak tangan. Telapak dulu Iya. ya. Nah, pertama. iya nih, ntar. Ya. Kemudian yang kedua di punggungnya. Dibalikeun dia, Dengan Pak. selah jarinya dia dibalik punggung kan, tadi telapak kan, yang kedua punggung. Nah, terus gini dimasukin gini ke Ya. sela-sela. Oh. Kemudian yang ketiga setelah Baliknya. telapak kan tadi telapak telapak saja. dan punggung. Nah sekarang selah jarinya. Oh, selah jari. Ya, selah jarinya masuk gitu. Kalau tadi punggungnya ya. Iya. Yang ketiga, yang keempat ini jari-jari saling merekat. Si gaduk nari, Pak. Tuh. Ya. Nih bolak-balik. Oh, bolak-balik. Setelah itu yang kelima, ibu jari khusus nih, ibu jari. Karena yang tadi kan rapat. Iya. Yang keenam kuku digosok Iya. dulu. Oh, Jadi bolak-balik. semuanya dia. Nah, jadi 6 langkah itu semuanya kena. Iya. Dan paling lagi, iya, sorangan tuh. Oh iya, babaran. Itu waktunya kurang lebih 20 detik. Karena kita cuma gini aja, Pak. Karena kita asal saya sabut, beres, Pak. Gitu. Ternyata salah. Cuci tangan itu ayat triknya. Ada 6 trik tadi Pak Jaya ini menyampaikan. Ya. Telapak, punggung, Selah selah jari, ibu jari. Jari dulu. Oh, jari-jari dulu. Oh, iya. Nah, ibu jari. Ibu jari. baru kuku. Terakhir kuku. Nah,
Dan lebih terakhir Pak, makan Pak berarti. Makan mencuci tangan. Kalau sudah bersih, melakukan aktivitas memegang apapun itu sudah aman. Aman. Ya, pandemi belum usai. Kita selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, jangan mau tertular dan jangan menularkan. Apa aja tuh? Seperti yang tadi kata Pak Jadi, cuci tangan tadi dengan benar. Dengan benar. Langkah tadi ya. Iya. Pakai masker atau face shield. Mengurangi, jangan berkerumun lah, jangan mengurangi lagi. Tong berkerumun, Menghindari. mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Pandemi belum usai. Mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Saya sebagai Darwin pamit. Sebagai Hanif. Saya Cak Ririu. Saya Zaini. Siap. Salila hirup can manfaat minimal tong ngarugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.